Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Abidin. Dan kali ini ada kabar gembira nih buat kalian semua yang lagi nunggu-nunggu kapan sih pendaftaran ujian NIPES topik itu. Nah, kemarin BP2MI baru saja update ya. Ini tanggal 12 Februari 2024, yaitu pengumuman pendaftaran program G2G ke Korea Selatan. Ya, dengan mekanisme izin kerja tahun 2024. Nah, ini saya telat ya teman-teman update-nya. Tapi kemarin saya eh, sudah posting di TikTok sama di short YouTube karena kemarin saya nggak ada waktu untuk buat video. Jadi saya sempatnya hari ini ya, setelah pulang kerja, saya sempat-sempatin ini buat video ini. Oke, langsung saja ya kita buka ya pengumuman pendaftaran program G2G. Nah, ini saya sudah buka ya linknya. Nah, ini adapun jadwal pendaftaran dibuka terhitung mulai Kamis 15 Februari yaitu pukul 8 WIB. Ini 8 pagi dan ditutup pada Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 12 WIB. Ini pukul 12 siang ya, teman-teman. Nah, ini sektor pekerjaan dan kuotanya ya. Sektornya manufaktur. Ya, kuotanya itu untuk manufaktur kuotanya 7.129. Nah, jurusan yang bisa kalian ambil itu yang pertama perakitan, kedua pengukuran, yang ketiga penyambungan. Nah, saya dulu itu milihnya yang nomor satu, teman-teman, perakitan. Lalu kemudian di sektor fishing itu kuotanya 4.097 ya. 4.097. Nah, ini untuk jurusan yang bisa diambil, yang pertama budidaya perikanan, yang kedua penangkapan ikan. Nah, untuk budidaya perikanan ini biasanya ditambak, dan untuk penangkapan ikan ini biasanya di laut lepas, teman-teman. Ini untuk fishing kuotanya lumayan banyak ya. Dan sempat kemarin itu ada isu beredar ya, fishing katanya mau ditutup, tapi pihak BP2MI mengupayakan untuk jangan ditutup gitu. Nah, ini untuk sektor yang ketiga yaitu shipbuilding. Nah, ini shipbuilding ini galangan kapal ya, buat galangan kapal. Nah, ini termasuknya sektor baru, teman-teman. Dulu belum ada, dulu itu masih manufaktur sama fishing. Dibukanya itu tahun kemarin kayaknya shipbuilding itu. Nah, ini kuotanya 293. Terus kemudian untuk jurusan yang bisa diambil itu yang pertama pemasangan scaffolding, yang kedua pemasangan pipa, yang ketiga menggerinda atau penghalusan, yang keempat welding, ini pengelasan, yang kelima piping, machinery, joining, dan electric kabel. Ini untuk penyambungan kabel kayak gitu ya, mesin kayak gitu. Yang keenam pekerjaan yang berhubungan dengan shipbuilding. Nah, ini jurusan yang bisa teman-teman ambil kalau teman-teman memilih sektor shipbuilding. Untuk sektor shipbuilding itu ini juga ada cewek loh ya. Saya pernah lihat di TikTok itu, wah, ceweknya keren banget. Dia ngecat di galangan kapal, tapi ya resikonya besar ya, karena bau bau catnya itu. Terus, nah ini ada sektor baru nih teman-teman. Service 1, ini sektor jasa ini. Untuk service 1 itu kuotanya 101. Dan jurusan yang bisa diambil itu yang pertama treatment pembersihan limbah konstruksi dan bangunan, yang kedua penanganan material daur ulang ini ya, yang ketiga penanganan penyimpanan barang-barang yang didinginkan,
Yang keempat, kegiatan yang terkait dengan penerbitan buku dan majalah. Yang kelima, pekerjaan terkait perekaman musik dan suara. Yang keenam, tukang pembersihan umum bangunan. Tukang bersih-bersih ini ya, bangunan ya, setelah bersih-bersih konstruksi kayak gitu, setelah eh, apa ya, bersih-bersih papan kayu kayak gitu mungkin ya, di konstruksi bangunan. Yang ketujuh, pengumpulan, pengolahan dan pemisahan limbah sisa produksi. Yang kedelapan, penanganan pemilahan makanan, minuman dan rokok. Yang kesembilan, penanganan barang grosir, makanan segar, kering, asin dan beku. Yang ke-10 ini kegiatan kurir. Ini ngantar paket ini kayaknya ya. Jadi kang paket nanti di Korea. Yang ke-11 kegiatan layanan lain yang bersifat insidental terkait transportasi udara. Yang ke-12 penanganan kargo udara dan darat. Ini banyak banget untuk yang servis 1 ya, jurusan yang bisa kalian ambil. Tapi ini kuotanya sedikit, cuma 101. Terus kemudian yang servis 2, ini yang jasa 2-nya, kuotanya ini lumayan banyak ya. Lebih banyak daripada yang sektor fishing, teman-teman. Ini untuk jurusan yang bisa kalian ambil itu penanganan pekerjaan di hotel, resort, dan akomodasi lainnya termasuk fasilitas dapur. Yang kedua, pekerjaan dukungan untuk restoran makanan Korea. Nah, ini kerjanya di restoran ya. Kalian bisa ini belajar tuh masak masakan Korea. Nanti kalau pulang di Indonesia kalian bisa mendirikan restoran Korea ya, masakan Korea. Gitu. Kalian bisa ambil apa itu pengalamannya, kalian bisa ambil ilmunya, kalian dirikan rumah makan ala-ala Korea kayak gitu ya. Kalau untuk kita, untuk sektor manufaktur ini, meskipun kita udah dapat ilmunya di sini, misalkan saya nih kerja di pabrik molding injection, tapi belum tentu bisa menerapkan usaha pas nanti kita pulang di Indonesia, karena mesinnya itu mahal teman-teman, mesinnya itu sampai ratusan juta ya, terkendala sama modal, terus kemudian pemasarannya itu juga sulit di Indonesia itu. Terus kemudian total kuota keseluruhan itu ada 16.402. Wow, banyak banget ini teman-teman. Karena juga ada sektor baru ya, yaitu service ini, sektor jasa. Oke, kita kembali lagi ke webnya. Nah, ini sudah kita baca semua ya. Ini ada bahasa Inggrisnya dan penerjemahannya. Tadi yang versi terjemahan Indonesianya. Terus ini ada persyaratan pendaftaran, kualifikasi umum. Umur 18 sampai 39 tahun saat mendaftar. Nah, saat mendaftar itu berarti kalian harus usia 18. Nah, kelahiran antara tanggal 16 Februari 1984 sampai 15 Februari 2006. Terus kemudian pendidikan minimal SMP atau sederajat, diutamakan SMK atau SMA. Nah, ini untuk fishery ya, untuk fishing ini diutamakan lulusan SMK perikanan. Untuk service 2 itu diutamakan lulusan SMK jurusan perhotelan tata boga ya, ataupun tata boga atau kuliner. Nah, ini nanti untuk masak ya. Untuk masak sama kerja di perhotelan Korea. Diutamakan itu teman-teman, kalau untuk yang service 2. Nah, ini untuk yang manufaktur, itu kalian bisa daftar minimal ijazah SMP. Terus kemudian tidak buta warna total
dan buta warna parsial. Terus tidak memiliki cacat jari tangan dan kaki atau amputasi. Ini nggak bisa ya. Kalau misalkan jari tangan kalian itu putus, ya itu nggak boleh. Terus kemudian tidak sedang dicekal berpergian ke luar negeri. Ini artinya kalian nggak punya catatan kriminal ya. Karena untuk ke Korea Selatan itu perlu SKCK dari Polda nantinya untuk proses pengajuan visa. Belum pernah dihukum, dipenjara atau hukuman yang lebih berat. Ini yang udah dipenjara ini nggak bisa ini. Terus kemudian tidak memiliki catatan deportasi atau keberangkatan dari pemerintah Republik Korea. Ini untuk ex Korea ya, yang mungkin dulu pernah melakukan catatan kriminal hingga sampai dideportasi dari Korea ya, ilegal, ketangkep, terus dideportasi, itu nggak bisa berangkat lagi kerja ke Korea. Terus kemudian tidak memiliki riwayat penyakit tuberkulosis atau TBC, hepatitis, sifilis, HIV, AIDS, dan penyakit menular lainnya. Terus memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon atau HP yang masih aktif. Memiliki tabungan BNI plus PMI atas nama pendaftar sendiri. Nah ini setahu saya tabungan lainnya itu bisa BRI, BCA itu bisa. Saya dulu pakai BCA teman-teman. Nah, ini tidak pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun itu berarti ilegal dia. Nah ini penting ya, ini dibaca bagi yang pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun tetapi tetap mendaftar, maka yang bersangkutan akan ditolak untuk mengirimkan dokumen lamaran melalui sending public agency sistem oleh HRD Korea dan atau CCVA ditolak oleh imigrasi Korea Selatan. Terus yang kedua ini bahwa saat ini data pencari kerja roster asal Indonesia di Korea terdapat calon pekerja migran Indonesia wanita yang belum dipilih oleh user berdasarkan data penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2023. Pekerja migran Indonesia wanita yang ditempatkan atau berangkat ke Korea itu hanya 3,1%, teman-teman. Nah ini untuk kalian yang cewek-cewek, yang wanita, ini harap untuk dijadikan sebagai pertimbangan ya sebelum mendaftar, dan jangan berekspektasi terlalu tinggi kalau ke Korea itu, khususnya untuk para yang cewek-cewek. Jangan sumbar sana sini, saya mau ke Korea, saya mau ke Korea. Kalau misalkan nanti gagal kan kita sendiri yang malu. Oke, untuk yang ketiga ini ketentuan ujiannya. Dalam sistem poin pendaftar akan dinilai bukan hanya terbatas pada kemampuan bahasa Korea, tetapi termasuk juga pengalaman kerja, kemampuan dan keterampilan pada bidang yang dilamar. Ujian dilakukan sebanyak 2 tahap. Ya. Ini kalau misalkan kalian punya sertifikat kemampuan, sertifikat pengalaman kerja, itu bisa dilampirkan teman-teman pada saat sending data. Nah ini yang pertama, ini ujian IPS ujian tahap pertama IPS topik. Bentuk ujiannya ini pilihan ganda ya teman-teman. 20 pertanyaan. Ini membaca ya, readingnya itu 20 pertanyaan selama 25 menit, dan ini
listening, mendengar itu 20 pertanyaan selama 25 menit juga. Terus kemudian ada tes buta warna, terus kemudian ada pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, ini skor minimal kelulusan IPS topik ditentukan oleh pihak HRDK, HRD Korea, dengan dipilih sesuai urutan hasil ujian dengan skor tertinggi. Nah, kalau misalkan nih sektor manufaktur itu kan 7.129. Nah, diambil dari nilai yang paling tinggi, yaitu nilai 200-nya itu ada berapa orang? 195, ada berapa orang? Sampai kuotanya itu 7.129 itu nanti dapatnya nilai berapa gitu. Kalau misalkan dari kuota 7.129 itu dapatnya nilai 160, ya itu KKM-nya berarti ya 160 itu terendah. Kalau saya dulu 175, teman-teman. Nah, ini terus kemudian hanya pendaftar yang lulus ujian tahap pertama atau IPS topik. Ini yang ujian yang membaca, mendengar pilihan ganda itu ya, yang dapat mengikuti ujian tahap kedua atau ujian keterampilan dan kompetensi. Kompetensi. Nah, ujian tahap kedua ini apa? Ujian tahap kedua itu adalah skill test dan kompetensi test. Nah, ini ujian keterampilan ya. Terdiri dari 3 bagian, yaitu kekuatan fisik, wawancara, terus kemudian kemampuan dasar. Terus kemudian kriteria kelulusan akhir, sektor manufaktur, shipbuilding, service 1, service 2. Ini kelulusan peserta berdasarkan penjumlahan nilai ujian tahap pertama IPS topik dan nilai ujian tahap kedua skill test dan kompetensi test dengan ranking nilai tertinggi. Terus kemudian untuk yang sektor phishing itu kelulusan peserta berdasarkan nilai ujian tahap kedua atau skill test dengan ranking nilai tertinggi. Alhamdulillah saya dulu itu nggak ada skill testnya, teman-teman. Ujian tahun 2014 skill test itu cuma nggak terlalu penting. Ikut boleh, nggak ikut juga boleh. Kalau tahun 2014 dulu. Terus kemudian tahun ujian lagi, saya tahun 2022 itu juga nggak ada skill testnya. Alhamdulillah karena ada COVID. Gitu ya. Ternyata COVID ada hikmahnya juga, guys. Kalaupun ada skill test, saya juga ya berat gitu untuk lulus ini ya IPS topik ini. Ini untuk jadwal pendaftaran ujian. Ini ya tadi tanggal 15 sampai dengan tanggal 20. Nah, ini jadwal perkembangan sidik dari nanti akan diumumkan ya, verifikasi dokumen akan diumumkan. Itu. Nah, untuk cara mendaftarnya ini ya teman-teman, untuk cara mendaftarnya itu mendaftar sendiri atau mandiri melalui fasilitas internet dengan mengakses website Siskop 2MI. Nah, nanti ada petunjuk teknisnya ya. Terus kemudian persyaratan pendaftaran, scan KTP, scan paspor jika ada. Terus kemudian file pas foto 3,5 kali 4,5 cm berwarna terbaru, latar belakang putih bukan abu-abu atau biru muda, tidak berkacamata. Ini ya, tidak berkacamata, tidak menggunakan penutup kepala, terlihat
dahi, dan telinga. Tidak menggunakan baju berwarna putih menghadap kamera dengan wajah penuh dan diambil dengan jangka waktu 3 bulan terakhir. Ini kalian bisa menggunakan jas ya teman-teman. Kalau saya dulu fotonya menggunakan jas, ya baju kemeja putih, terus kemudian berdasi, eh, terus pakai jas biar kelihatan rapi. Nah ini untuk yang kalian yang eh, berkumis, berjenggot kayak gitu, lebih baik saran saya ya dicukur biar kelihatan rapi kayak gitu. Yang rambutnya gondrong ya dicukur. Scan buku tabungan ya, scan buku tabungan ini BNI Taples. Nah ini saya dulu pakai BCA teman-teman, nggak apa-apa. Nah ini untuk membayar biaya ujian itu sebesar 28 USD ya, 28 dolar. Kalau kurs sekarang itu 442.000 rupiah. Kalau saya dulu kursnya masih berapa itu? 14 ribuan. Jadi ya rupiahnya 350.000. Untuk pembayaran ini ya, bisa kalian baca-baca sendiri. Nah, kartu, oke. Ini untuk rekaman sidik jari dan foto. Nah, rekaman sidik jari dan foto dilakukan di PP3MI dan P4MI yang sesuai dengan pilihan pada saat pendaftaran ujian IPS Topik. Tahapan ini dilakukan wajib bagi pendaftar yang belum pernah melakukan perekaman sidik jari dan foto pada Siskop 2MI. Jadwal dan tempat akan diumumkan lebih lanjut. Nah, itu teman-teman. Untuk selebihnya ini kalian bisa baca sendiri. Dan ini kesempatan emas ya untuk kalian semua yang pengen kerja ke Korea Selatan. Tahun ini kuotanya banyak banget ya. Ada 16.400 ya. Ada 16.402. Banyak banget ini teman-teman. Dan sekarang ini sektornya juga ada tambahan lagi yaitu service 1 dan service 2. Nah, ini kesempatan buat kalian ya. Jangan sia-siakan, apalagi yang umurnya itu masih muda. Ya, yang masih muda, yang belum berkeluarga, belum punya tanggungan, berpikirnya masih jernih. Itu oke. Sekian dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sebetulnya ini udah telat ya saya update-nya. Mungkin kalian semua juga sudah pada tahu lewat admin LPK, lewat LPK-nya masing-masing ya. Bagi yang bergabung dengan LPK dan mungkin bagi yang mandiri, mungkin ada yang belum tahu tentang pengumuman ini, jadi ya saya share di YouTube saya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa share. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semangat untuk kalian ya yang lagi proses ke Korea. Saya tunggu kalian di Korea Selatan. Fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.